Welcome bengkel K3. Jumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Kita akan membahas masalah bagaimana persiapan teman-teman dalam mengikuti pelatihan. Ini banyak menjadi kendala bagi teman-teman di rumah, peserta khususnya ya, untuk mengikuti pelatihan, tapi selalu mengalami kendala ketika mendekati hari-hari pelatihan. Kenapa? Karena hal ini seringkali dilupakan oleh peserta ketika dia mengikuti pelatihan, keinginannya, kebutuhannya cepat, tapi tidak dibaca terlebih dahulu apa yang menjadi ketentuan dalam mengikuti pelatihan tersebut. Biasanya teman-teman kalau mengikuti pelatihan, itu harus melihat pertama, apakah sertifikasinya itu Kemenaker, yang kedua BNSP, atau sertifikasi dari pelatihan Seftra itu sendiri. Jadi Sobat Seftra, kalau mengikuti pelatihan, harus tahu nih jenis pelatihan sertifikasinya apa terlebih dahulu. Untuk lebih spesifik mengetahui ya terkaitannya dengan apa saja yang menjadi poin-poin persyaratan. Oke, pertama, persyaratan itu biasanya spesifik ya, tapi pada umumnya persyaratan administrasi itu kurang lebih sama ya. Persyaratan administrasi itu kurang lebih hampir sama. Ya, pertama adalah apa yang diminta? KTP atau tanda pengenal. Ini jangan sampai lupa, karena sertifikat itu harus sesuai dengan nama yang ada di tanda pengenal, terutama KTP. Pak, kalau tidak ada KTP apa dong? Oke, kalau tidak ada KTP, kartu mahasiswa. Kalau masih mahasiswa. Kalau sudah tidak mahasiswa bagaimana lagi? Boleh pakai kartu KITAS kalau untuk yang luar negeri nih, atau kartu yang sejenisnya yang bisa dimiliki. Boleh SIM atau kartu yang lainnya. Itu yang pertama. Apa? KTP atau kartu yang sejenis. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, biasanya yang untuk pelatihan itu harus teman-teman ketahui mengikuti dengan level pendidikan. Jadi kalau untuk sertifikasi, ya untuk sertifikasi ini, itu harus mengikuti biasanya persyaratan pendidikannya adalah minimal D3. Jangan sampai lupa nih, kalau teman-teman ambil pelatihan yang sifatnya ahli nih, ahli kebakaran, ahli K3 umum, ya, atau ahli-ahli yang lain, tapi bukan ahli untuk ngibulin temannya sendiri, nah itu beda ya, itu minimal D3. Ya, pendidikan itu D3. Ya, minimal D3. Apapun itu. Nah, kalau pelatihan tertentu biasanya spesifik lagi setelah level pendidikan baru jurusannya. Oke, nanti bisa disesuaikan. Yang ketiga, apa nih untuk persyaratan administrasinya? Biasanya minta CV. Ini kalau khusus untuk pelatihan BNSP. Kalau pelatihan Kemenaker ada beberapa tertentu yang menyebutkan butuh CV atau yang lain ya. Terus setelah CV apa lagi? Oke, ada yang lupa nih kalau di CV. Kalau untuk di CV harus update ya, jangan yang sudah lama baru diserahkan sama panitia ya. Ini harus terupdate dan harus menjelaskan bagaimana deskripsi masalah job desk-nya. Ya, job desk-nya. Ini harus penting. Karena nanti asesor untuk pelatihan sertifikasi BNSP akan membaca data diri dari sertifikasi dan di CV mengenai job desk-nya. Ngapain aja sih? Sesuai nggak sih bidang atau skema yang diambil? Oke ya. Setelah CV apa? Ada yang lainnya lagi nih. Biasanya minta surat keterangan. Ya, dari mana? Dari rekan-rekan bekerja, bukan dari bapak mertuanya. Itu beda ya cerita ya. Nah, surat keterangan dari tempat kerja. Oke, biasanya sih dari atasan boleh. Ya, dari atasan boleh, dari perusahaannya boleh, atau dari HRD-nya juga boleh. Nah, untuk pelatihan-pelatihan yang memiliki risiko, itu biasanya ada surat keterangan sehat. Nah, contoh apa? Contohnya adalah pelatihan confined space atau ruang terbatas. Itu biasanya ada keterangan sehat. Atau pelatihan terkait forklift, juga ada surat keterangan sehat. Ya, surat keterangan sehat. Ya. Surat-surat ini ya harus dilengkapi, biasanya permintaannya ada yang minta 1 minggu sebelumnya. Kalau untuk pelatihannya Kemenaker, syarat-syarat ini biasanya diikuti ya 1 minggu sebelumnya. Jadi teman-teman kalau sudah mendaftar, sudah ada deadline waktunya, pastikan rencana untuk pelatihan tadi, syarat ini dikumpulkan sebelum 7 hari sebelum kegiatan.
Jangan sampai sudah mengikuti, sudah bayar, syaratnya nggak memenuhi, teman-teman nggak bisa ikut ujian, nggak bisa ikut pelatihan, sayang duitnya ya. Pastiin itu harus selalu siap dari perencanaan sampai persyaratannya. Kalau sudah persyaratan lengkap, nah kalau persyaratan lebih detail itu tergantung dari jenis-jenis pelatihannya ya, Sobat Setra. Jadi jangan sampai luput dan tanyakan juga sama PIC. Selalu tanyakan ke PIC-nya atau kepada tim marketing yang ada di tempat pelatihan. Contoh di teman-teman Setra nih, kalau teman-teman mengikuti pelatihan, maka biasanya orang marketingnya akan cerewet nanyain terus. Kenapa? Agar teman-teman nggak lupa, jangan sampai ada yang miss nih. Kalau ada yang miss, repot nanti. Oke, kalau sudah mengikuti tadi persyaratan, ada juga nanti persyaratan selain administrasi adalah persyaratan evident atau persyaratan ini berkaitan dengan bukti kompetensi. Ini khusus untuk pelatihan BNSP. Jadi teman-teman, ya untuk yang mengikuti pelatihan BNSP itu ada spesifik persyaratan selain administrasi adalah persyaratan masalah kompetensinya. Nah, untuk melihat kompetensinya, biasanya teman-teman akan ditanya, atau teman-teman nanya ini, Pak, saya ikuti skema ini dong, contoh skema operator K3 umum. Maka tanyakan, ya kompetensinya apa, evidennya yang ditanyakan itu apa. Ya, evidennya contoh adalah mampu membuat dokumen JSA. Jadi teman-teman yang sudah di tempat kerja, ada dokumennya, kumpulkan ya satu persatu, eviden. Ya. Dan eviden ini biasanya memang di pelatihan dibuat sama-sama, tapi ada beberapa pelatihan yang kalau sudah ada di tempat kerjanya masing-masing, lebih bagus datanya itu otentik dari tempat kerjanya masing-masing, Sobat. Jadi tidak langsung di hari itu baru dikumpulin, biasanya akan ngawur bikinnya, gitu ya. Nah, itu untuk persyaratan BNSP. Ada lagi persyaratan yang sifatnya eviden tadi, ada juga persyaratan-persyaratan lain dan itu spesifik untuk kegiatan. Contoh untuk di Kemenaker biasanya ya, itu ada persyaratan lain terkait dengan konfirmasi atau persetujuan. Nah, itu biasanya diminta juga. Selain persyaratan administrasi juga ada foto. Jangan lupa, kalau di sertifikat itu harus ada fotonya rekan-rekan semua, Sobat Setra. Jadi sampai fotonya artis sebelah ya taruh di sertifikat Sobat, kan gak enak. Wajah saya sudah ganteng, masa diganti yang pas-pasan kayak gitu ya. Nah, itu foto jangan sampai lupa. Ini hampir semuanya sama. Dan apa yang menjadi persyaratan tadi lebih dibaca lebih jelas atau detail, apakah dalam bentuk file atau hard copy ya. Ini sering ada yang miss ya. File yang diminta itu file atau hard copy. Contoh, foto yang diminta ukuran 2x3. Biasanya kirimnya adalah 2x3, tapi jangan sampai salah ukuran. Yang kedua, kalau yang diminta adalah file, kirim filenya sesuai dengan jenis filenya. Contoh PDF ya. Kalau filenya diminta PDF ya PDF, jangan file lain ya. Kalau diminta JPEG, JPEG gitu ya. Ini yang sering luput bentuk format yang diminta ya. Bisa PDF atau kalau dalam bentuk gambar JPEG. Kalau eviden yang diminta dalam bentuk video atau gambar ya video ya. Kalau ditanya berapa resolusinya dan bagaimana bentuk kapasitasnya, silahkan disesuaikan dengan masing-masing yang rekan-rekan ikuti. Oke, itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan, bisa mungkin komen di bawah ini ya. Karena persyaratan ya, itu biasanya tergantung dari pelatihan masing-masing. Nah, contoh untuk pelatihan di Setra, selalu ikutin dan baca mengenai ketentuan dan persyaratan tadi. Karena di pelatihan itu biasanya spesifik masing-masing yang menjadi ketentuannya. Pelatihan di Setra menjadi pilihan Anda, ikuti terus, dan sampai ketemu di bengkel K3 berikutnya. Setra Training Center, pilihan kita.